Diceritakan di suatu kerajaan kecil di Sulawesi Selatan kala itu, hiduplah seorang raja dengan ketiga putranya yang berparas rupawan. Ketiga putra tersebut bernama Bundu, Pawali, dan Peta. Meskipun memiliki 3 orang anak, sang raja seringkali merasa sedih hati tatkala melihat Bundu, putra pertamanya, berperilaku buruk. Perilaku Bundu ini sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang pewaris tahta. Seringkali perilaku buruknya membuat sang raja harus turun ke desa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ia perbuat. Segala upaya telah sang raja lakukan, namun Bundu seringkali juga mengabaikan. Di suatu malam, tiba-tiba kerajaan mereka diserang oleh kerajaan seberang yang saat itu tengah memperluas ekspansi mereka. Dipimpin oleh sang raja dan kedua putranya, yakni Pawali dan Peta, para prajurit turun ke medan tempur untuk mempertahankan kerajaan mereka. Sayangnya, karena persiapan yang kurang matang, membuat mereka semua kewalahan, dan hal tersebut pula membuat sang raja goyah dan pada akhirnya terluka cukup parah. Namun, meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat mereka mundur. Hal tersebut malah membuat mereka semakin gencar untuk mengusir para penjajah tersebut. Hingga pada akhirnya keberuntungan masih berada di pihak mereka dan mereka semua bisa pulang dengan kegembiraan. Nah, jauh di desa seberang, Bundu saat ini bersama sekumpulan rakyat tengah bertarung. Rupanya, jauh sebelum malam peperangan tersebut terjadi, Bundu sudah terlebih dahulu melarikan diri dari kerajaan. Saat ini, meski kabar mengenai terlukanya sang raja sudah menyebar cukup luas di seluruh penjuru desa, hal tersebut tidak membuat Bundu untuk bergegas pulang. Hingga ketika ia sedang merayakan atas kemenangan yang ia dapatkan pada pertaruhan dengan rakyat itu, seorang prajurit tiba-tiba menarik paksa keluar Bundu untuk keluar dari kerumunan. Nah, Bundu yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa ia sedang dicari, ia pun segera menolak. "Pergilah, jangan katakan pada ayahku bahwa aku berada di sini. Sebagai imbalan, akan kuberikan kau sepetak tanah milikku," tawar Bundu. "Lalu, bagaimana jika suatu saat nanti raja mengetahui bahwa aku berbohong kepadanya? Maka pada saat itu aku sendiri yang akan menghadapinya. Pulanglah dan palsukan keberadaanku." Nah, setelah mendengar tawaran dari Bundu, pengawal itu pun segera pulang dan mengikuti sarannya. Ia pulang dengan tangan kosong. Semakin hari, kondisi raja semakin memburuk. Merasa waktunya sudah tidak lama lagi, sang raja akhirnya mengutus Pawali dan Peta untuk turun dalam pencarian sang putra mahkota. Sayangnya, karena kondisi pada saat itu negeri ini sedang dijajah oleh bangsa asing, membuat pergerakan mereka menjadi terbatas. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka putus asa. Keesokan harinya, rombongan Pawali dan Peta kembali turun ke desa, dan untuk mempercepat pencarian, mereka semua memutuskan untuk berpencar. Waktu berlalu begitu cepat. Langit sudah mulai menggelap. Namun, tak ada satupun dari mereka yang dapat melihat keberadaan Bundu. Akhirnya, atas kesepakatan bersama, mereka memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Hingga ketika rombongan mereka melintasi sebuah pasar gelap, semua orang berlari terbirit-birit untuk bersembunyi. Beruntung, atas kejelian mata dari Peta, ia melihat Bundu berada di tempat perjudian. Dengan suara lantang, Pawali segera menyerukan Bundu untuk segera pulang. Namun, Bundu tetaplah Bundu. Ia tentu saja menolak. Bahkan, ia beralibi bahwa ia akan pulang ke kerajaan setelah ia berbaur dengan para rakyat. Tentu saja Pawali dan Peta tidak percaya.
Jadi mereka semua sepakat untuk menyeret Bundu pulang. Dan disinilah Bundu berada, di kamar sang raja. Nah, melihat ketiga putranya sudah berkumpul, sang raja pun mulai angkat bicara. Anakku, mengingat kondisiku yang begitu lemah, aku rasa sudah saatnya aku melantik salah satu dari kalian untuk menjadi penerus kerajaan ini. Bundu anakku, kau adalah putra tertua. Ayah yakin kau dapat menjadi pemimpin yang baik untuk para rakyat ini. Duduklah di tahtaku dan jadilah raja yang baik untuk mereka semua, ucap raja terbata-bata. Bundu pun segera menolak. Ayah, terus terang saja kukatakan kepadamu, aku ini tidak tertarik untuk menjadi raja sepertimu. Aku ini ingin kebebasan. Aku tidak ingin terkurung pada situasi yang memuakkan ini. Apa yang kau harapkan dariku, ayah? Melawan penjajah asing? Atau menyerang kerajaan seberang? Ayolah, situasi konyol macam apa ini? Kakakku, kutegaskan kepadamu untuk kau bersikap sopan kepada sang raja, ucap Pawali geram. Hei, aku hanya mengeluarkan pendapatku saja. Lantas, mengapa tidak kau saja yang menjadi raja? Toh, kau tidak perlu menungguku untuk mati terlebih dahulu untuk menduduki tahta ini. Bundu anakku, tidak ayah. Kutegaskan kepadamu bahwa aku akan menolak keras untuk menduduki tahta ini. Aku ingin kebebasan. Aku ingin hidup tanpa ada campur tangan kerajaan. Usai mengatakan itu, Bundu lekas meninggalkan kamar sang raja. Terhitung 1 minggu usai kematian sang raja, para rakyat saat ini sedang berdiri di depan kerajaan menanti wajah baru dari pemimpin mereka. Bundu yang memang tidak tertarik atas upacara pelantikan dari Pawali, ia pun memutuskan untuk keluar dari kerajaan dan berkelana sebagaimana yang ia inginkan. Waktu terus berjalan. Kerajaan yang dipimpin oleh Pawali kian sukses. Dalam waktu 3 bulan, bahkan Pawali berhasil menaklukkan 2 kerajaan sekitar dan berhasil memperluas ekspansi mereka. Bundu yang mengetahui hal tersebut mulai menaruh rasa iri kepada kejayaan sang adik. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak akan bisa menjadi raja sebaik Pawali. Nah, di sisi lain, Bundu menghabiskan waktunya untuk bertarung dan berjudi. Permainan yang mula-mula menyenangkan baginya mulai terasa menyesakkan batin. Usai memutuskan seluruh hubungannya dengan anggota kerajaan, Bundu menjadi terpontang-panting di luar sana. Harta benda yang semula diwariskan kepadanya mulai habis karena perjudian tersebut. Bundu mulai menyadari bahwa selama ini ia sudah begitu berfoya-foya dengan kehidupannya. Ia menghaburkan uang untuk sebuah permainan bodoh seperti bertarung dan perjudian. Bundu mulai merasa bersedih hati karena merasa dikucilkan oleh semua orang. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun begitu malu untuk kembali ke kerajaan dan memohon maaf. Hingga pada saat itu, Bundu menyesali semua perbuatannya.